di situ merasakan kok ini ada apa gitu loh, ada apa gitu loh. Karena memang sebelumnya saya udah usaha ini, makanya kenapa saya minjem ke bank. Usaha saya ini kok semakin sini bukannya semakin ada up, tapi malah merosot. Yang timbul ada utang gitu kan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Inten Ahmad Syafei. Ini istri saya, ya Ibu Ngatiah ya, Umi Ngatiah. Saya dari Sukabumi. Perjalanan saya akan bercerita sedikit tentang saya berjalannya nyampe di MTR ini, mengikuti PBTR di sini, nyampe di sini. Itu luar biasa, perjalanannya sangat panjang sekali. Jadi saya berangkatnya mungkin saya bisa ada di sini itu dikarenakan ya dari ada kegagalan ya, ada kegagalan yang artinya kegagalan ini mungkin Allah sayang sama saya. Saya di awalnya itu ada rasa frustasi, ya mungkin ada rasa bentuk penyesalan atau gimana gitu. Berangkatnya saya dari masalah pinjaman bank. Jadi proses pinjaman bank itu saya dengan menganggunkan tanah 1,5 hektar. Dan itu ceritanya ya mungkin saya singkat sedikit. Saya menganggunkan yang namanya tanah 1,5 hektar ke bank, proses, dan orang bank bilang seminggu akan cair gitu. Berangkatnya dari situ. Setelah selesai survei segala macam, ketika tunggu pencairan, tinggal nunggu pencairan, lalu kok nggak ditelepon gitu loh. Kurang, memang pinjaman ke bank itu nggak besar jumlah, cuma hanya 300 jutaan kurang lebih seperti itu. Nah, kok dari mulai hari Senin saya tunggu sampai 3 minggu kok nggak cair-cair, nggak ada panggilan dari bank kan begitu. Nah, sehingga saya di situ merasakan kok ini ada apa gitu loh, ada apa gitu loh. Karena memang sebelumnya saya udah usaha ini, makanya kenapa saya minjem ke bank. Usaha saya ini kok semakin sini bukannya semakin ada up, tapi malah merosot gitu. Yang timbul ada utang gitu kan. Nah, artinya di situ sampai akhirnya orang bank memutuskan saya susul ke bank, karena saya juga bingung kok nggak cair-cair. Saya susul ke bank, begitu saya suruh ke bank, orang bank bilang katanya Pak Ahmad ternyata nggak bisa cair. Loh kenapa Pak? Saya bilang karena punya Pak Ahmad ini tanahnya masih berbentuk AJB, jadi harus dirubah dulu sertifikat. Nah, ketika itu saya tidak putus asa, saya laju istilah kasarnya bikin sertifikat. Lalu begitu saya mau bentuk sertifikat, ternyata sertifikat itu 6 bulan nggak bisa secepat itu, udah artinya gagal. Nah, disitulah bentuk kekecewaan saya, karena mungkin saya juga perlu ada sedikit usaha di bidang ikan ya. Ikan ada kurang lebih sekitar 1,5 hektar saya punya tambak. Tapi yang jadi masalahnya saya ini punya beban utang. Itu kira-kira 1,5 M ya. Saya bergerak di bidang distributor arang batok kelapa. Saya masuk ke pabrik briket sini, Tom Kokoca Indonesia. Nah, uang saya kenapa bisa sampai timbul jadi utang? Saya menggunakan bukan bank ya. Saya itu punya utang sama teman. Dari teman-teman gitu kan. Yang biasanya saya tiap bulan itu bisa seminggu bisa 50 ton di situ saya sering profit. Nah, udah 7 bulan itu nggak jalan-jalan. Jadi uang itu saya kena jatuh utang. Saya ke petani arang ada 30 juta, 40 juta, sehingga kondisinya itu pada waktu itu uangnya udah dikasih, arangnya nggak ada. Nah, timbul disuruh jadi utang. Nah, dengan bentuk kekecewaan itu saya ini harus bagaimana? Sedangkan tiap bulan tuh harus ngasih sharing profit kepada kawan, kan begitu. Nah, akhirnya proses seperti itu saya itu galau, mungkin juga pusing. Ini bagaimana setelah begini? Nah, akhirnya di situ saya buka-buka YouTube, alhamdulillah di situ ada penanganan untuk yang namanya bagaimana lunas utang.
gitu kan. Saya lihat-lihat YouTube, nah sampailah saya di MTR di sini gitu. Nah proses unlogiknya saya heran ketika saya punya niatan mau berangkat ke sini kok nggak punya uang seperak-perak acan, nggak punya uang serupiah-rupiah acan gitu. Padahal saya pribadi ya mungkin ya sedikitnya yang biasa uang ratusan juta, kok ini kenapa kok mau berangkat ke sini 1 minggu tuh kayak di stop aja, nggak ada uang seperak rupiah acan gitu loh. Nah saya istilahnya alhamdulillah dari YouTube itu kan saya lewat Pak Sumarna ngehubungin saya. Setelah ngehubungin itu saya belum masuk uang ya. Tapi saya yakin inilah mungkin proses keajaiban dari Allah. Saya tetap yakin saya harus pengen ngikut yang namanya PBTR di sini. Akhirnya begitu malam Senin, entah dari mana saya dapat uang transferan gitu ya. Nah paginya langsung saya bisa bayar, itu pun masih kurang. Akhirnya saya jual motor di rumah, ya kan, jual motor gitu. Ibarat kasarnya, lalu udah jual motor saya lunasin lagi, akhirnya sampai selesai. Pas berangkat ke sini nggak ada uang, padahal saya bawa anak-anak gitu ya. Uang nyisa 300.000, subhanallah. Saya nyampe berangkat ke sini, saya sholat subuh dulu di Ciawi di masjid. Begitu habis sholat subuh lalu saya ke sini dan memang kebetulan nggak ada uang 300 di ATM, coba mau ambil uang dulu saya bilang digituin. Padahal uang itu 300.000. Nah ini yang unlogiknya, saya uang 300 itu ketika saya di ATM kok jadi 2 juta gitu loh. Nah ini saya entah dari mana gitu. Padahal saya berangkat juga itu uang saldo tinggal 300. Subhanallah. Begitu ceritanya saya nyampe di sini. Ya semoga ya saya datangnya ke sini itu segala urusan saya masalah utang ya saya sekarang udah merasa lega, udah merasa tenang. Bukan karena ulang aja. Kita masuk ke PMR karena niat kita udah berhijrah, benar-benar berhijrah kepada Allah, minta keberkahannya. Dari sini kita benar-benar mendapatkan suatu ilmu yang sangat luar biasa di MTR ini, dan insya Allah semoga Allah memudahkan semua ini dan kita akan terus berlanjut untuk mendakwahkan yang namanya riba. Kita insya Allah akan berusaha untuk ikut ke MBUBB ya, yang ada di Sentul, insya Allah tanggal 20 sampai 22 selama 3 hari. Perasaan saya setelah ada di sini merasa tenang, dan kesan saya di sini sungguh luar biasa mendapatkan apa yang diajarkan di MTR ini, suatu ilmu yang luar biasa untuk saya dan suami saya. Insya Allah saya udah 100% untuk berhijrah untuk menuju jalan Allah. Kita minta ridhonya Allah, kita hanya minta surganya Allah. Ya itu mungkin sedikit perjalanan saya, bercerita sedikit perjalanan saya sampai di sini. Dan insya Allah saya ke depan akan mengedepankan istilahnya di sini karena ilmu yang didapatnya luar biasa. Dan saya bertekad istilahnya mau untuk bisa sharing sama kawan-kawan untuk berdakwah kan gitu. Jadi nilai dakwahnya di sini saya dapat gitu kan. Itu aja mungkin yang saya bisa ceritakan ya. Itu aja mungkin, terima kasih gitu. Luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.